Baik, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bu Eka ini pada tanggal 3 April 2018 memperoleh asisten ahli dan sekarang beliau sudah sedang proses lektor 300 yang ditempuh tanggal 31 Mei 2020. Sehingga beliau ini adalah narasumber yang tepat bagi kita untuk informasi yang kedua ini. Baik Bu Eka, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan informasi terkait dengan jabatan fungsional. Baik, Bu Mega, terima kasih. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi saya, intinya saya sharing juga sama dengan Pak Kurniawan ya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini semuanya memang dosen, begitu kan? Jadi banyak teman-teman saya di sini yang dari Unisula juga banyak sekali, alhamdulillah. Jadi kita bisa berbagi bagaimana cara kita untuk bisa mengajukan jabatan fungsional. Jadi secara istilah jabatan fungsional itu biasanya disebut juga jabatan akademik, kan itu kan? Atau singkatnya biasanya Bapak Ibu bilang itu kriterianya Java. Ada yang menyebut juga Javung, begitu. Jadi macam-macam istilahnya. Baik, saya akan coba share screen di sini supaya bisa lebih jelas sharing-sharingnya. Apakah nampak slide saya, Bapak Ibu? Semoga sedang jelas, proses, ya. Bu. Oh, sedang proses, ya. Belum nampak, ya. Ya, udah, Bu. Baik. Baik, masih. Ya, nampakkah slide saya dengan jelas? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Jadi, ini saya akan mulai dari slide saya yang pertama untuk poin-poin yang akan saya sampaikan. Secara general dulu, secara umum dulu, Bapak Ibu. Jadi, kalau pengajuan jabatan fungsional itu pertama, paling tidak syarat kita adalah memiliki masa kerja 2 tahun untuk yang mau ke AA. Begitu. Jadi yang mau ke asisten ahli itu juga 2 tahun, asisten ahli ke lektor itu juga minimal 2 tahun dari jabatan AA-nya. Jadi AA-nya tanggal berapa? Gitu ya. Misalnya seperti saya tadi 3 April 2018. Jadi per 3 April 2020 itu Bapak Ibu sudah bisa mengajukan lektor. Nah, lektornya itu ada lektor 200, ada lektor 300. Begitu pula dengan lektor kepala, nanti ada 3 itu hukumnya kalau lektor kepala. Kemudian untuk profesor itu berapa kumnya itu, jadi ada 2 jenis ya. Jadi profesor pun juga ada 2 jenis kum, 850 sama 1050 kalau tidak salah, begitu. Saya akan masuk ke poin pertama, yaitu ini. Mengapa kita harus jadi dosen? Saya kira perlu menyimak sedikit video yang akan saya klik di sini. Kita akan mainkan sedikit video. Kenapa sih kok dosen harus berjava? Kenapa dosen harus berjavung? Jadi istilahnya hampir sama dengan ini, dengan video yang akan saya sampaikan di sini. Sedikit aja. Saya cuplik aja sedikit. Sebentar, masih berputar. Nah, oke Bapak Ibu, sedikit dari saya ambilkan dari YouTube ini.
Kira-kira kenapa sih alasannya dosen harus berjava, harus berjavu? Apa alasannya? Apakah memang wajib? Gitu. Tiga. Maaf Bapak Ibu, masih berputar. Walaupun pakai WiFi saya sebenarnya, tapi memang banyak yang pakai juga, sekeluarga pakai semua. Jadinya saling berbenturan juga. Apakah sudah mulai melihat perputaran video Bapak Ibu? Masih berputar. Belum. Masih belum, Bu. Masih belum? Oke, masih berputar berarti. Sebentar. Ya. Ini videonya. Saya percepat. Saya geser. Oh iya, sambung. Mal, bensinnya Mami low atau Mal? Baik. Ya, jadi dari sekilas video tadi Bapak Ibu, bahwasanya orang berkendara aja itu memiliki aturan untuk memiliki SIM. Nah, apalagi kita. Kita ini dosen, istilahnya dosen itu adalah pengendara motor. Bila mana pengendara motornya tidak memiliki SIM, berarti belum sah untuk apa itu mengendarai motor begitu. Jadi sama dengan istilah Javung ini atau Java ini, itu adalah SIM kita. Jadi bila mana kita sudah punya Java itu minimal AA, itu kita sudah sah untuk mengajar, menguji, kemudian apa itu membimbing, skripsi dan lain sebagainya. Itu sahnya di situ. Jadi kriteria SIM sahnya itu adalah di Java. Jadi kriteria yang sebelum AA itu sebenarnya kalau sesuai aturan itu belum bisa sah untuk mengajar, belum sah untuk menguji skripsi, istilahnya begitu. Jadi yang kita pegang adalah kartu pengemudinya ini, adalah SIM-nya ini. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi itu pertama. Kemudian mengapa dosen itu harus berjava? Itu alasannya ada 6 ini Bapak Ibu. Saya buat dari bawah ini. Jadi dosen berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan itu pasti, jelas. Karena kriteria kita sebagai pembeda, gitu ya. Kita adalah pendidik. Nah, jadi dosen itu sangat berperan penting. Dosen, guru, begitu ya. Tetapi dosen punya pembeda yang lain, begitu. Kemudian yang kedua, dosen sebagai komponen terpenting dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, dosen adalah pendidik dengan ciri pembeda. Lah ini Bapak Ibu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 14 2005, pembeda kita itu adalah ilmuwan loh. Kita itu ilmuwan, just ya. Jadi discriminant trait-nya adalah ilmuwan. Kemudian yang keempat, kita harus melaksanakan ini. Alasannya ada tanggung jawab, ada tridharma yang harus kita lakukan. Kemudian dosen itu memiliki kinerja, integritas, etika, tata krama, dan tanggung jawab. Kita abut gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sing disangka abut men. Kenapa disebut beban kerja gitu. Jangan beban ya Bapak Ibu. Semoga itu jadi ibadah. Kemudian yang kelima, dosen sebagai ilmuwan tolak ukurnya adalah penelitian. Dan
publikasi untuk menggambarkan profesionalisme sebagai prestasi. Nah, ini yang sangat penting yang kelima ini. Jadi tolak ukur kita sebagai dosen itu, dosen disebut profesional itu bila mana dia sudah menunjukkan iki lho. Nah, itu ya hasil penelitianku inilah. Nah, gitu kan, dipublikasikan dan itu sebagai prestasi. Nah, kemudian alasan yang terakhir mengapa harus berjava yaitu sebagai prestasi ini dari hasil Bapak Ibu prestasi kerja ini. Jadi penghargaan. Jadi kenapa harus berjava? Ya Java itu penghargaan hasilnya begitu. Apa harganya? Ya harganya nanti gitu kan. Ada nominalnya tersendiri ya, gitu ya penghargaannya. Begitu. Kemudian lanjut. Nah, maaf. Komponen penilaian pada Jahung atau Java itu sebenarnya ada 3 unsur, Bapak Ibu. Jadi unsur yang pertama adalah kualifikasi akademik, yaitu ijazah kita, pendidikan kita yang kita tempuh. Kemudian ada unsur utama, dan yang ketiga adalah unsur penunjang. Nah, kualifikasi akademik itu bisa minimal adalah magister, jelas itu. Jadi minimal adalah S2. Jadi S2 itu sudah bisa langsung mengajukan AA, dan sangat simpel sekali caranya. Kemudian doktor juga bisa. Jadi misalnya belum mengajukan AA tapi sudah kuliah doktor dulu, malah hukumnya bisa lebih tinggi itu, lebih cepat kan itu. Kemudian pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu unsur yang utama. Jadi unsur utama itu adalah ada pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan juga pelaksanaan pengabdian masyarakat. Itu yang kita sebut biasanya kalau dosen sudah kenal dengan Tridharma perguruan tinggi itu. Kemudian ada unsur yang di bawah yaitu unsur penunjang. Jadi dalam jabatan fungsional kita 5 poin utama ini harus ada. Jadi 5. Kualifikasi akademik 1, kemudian Tridharma itu ditambah 3 menjadi 4, kemudian ada penunjang. Jadi penunjang itu paling tidak sedikit ada. Jadi tidak tidak boleh ditinggalkan. Jadi kriterianya itu 10% itu ada, Bapak Ibu, untuk kriteria penunjang. Kurang dari 10% pun bisa. Jadi tidak mencapai 10% pun pengabdian masyarakat, penunjang itu sudah memenuhi syarat. Begitu. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan kriteria jenjang jabatan itu pastinya Bapak Ibu sudah familiar, sudah kenal semuanya, bahwasanya kalau asisten ahli itu begini, lektor begini, kemudian lektor kepala begini, guru besar begini, guru besar atau profesor. Begitu. Kemudian sesuai Ketmen, ya, jadi penyebutan jabatan akademik itu sudah berubah ketika penetapan Ketmen 164 tahun 2019. Jadi yang disebut dosen belum memiliki jabatan akademik itu hanya disebut lecturer. Dan itu. Kemudian yang sudah asisten ahli itu adalah asisten profesor. Kemudian lektor ini disebut ini. Kemudian kalau profesor full profesor gitu. Jadi panggilannya tetap prof gitu. Jadi kalau kita memanggil misalnya yang sudah profesor betul, hello full prof gitu kan juga nggak ada, tetap panggilannya tetap prof sama gitu. Kemudian ini untuk tumnya Bapak Ibu bisa mersani, jadi jenjangnya itu panjenengan harus nambah berapa itu panjenengan bisa melihat di sini. Oke. Atau di panduan yang baru. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu,
bagi yang mengajukan Java, mungkin yang sudah mengajukan Java kemarin sampai dengan 30 Juni 2020 ini, itu pakai panduan pengajuan yang 2014. Kemudian untuk kriteria yang 1 Juli, 1 Juli ini Bapak Ibu, 1 Juli per 1 Juli besok, itu Bapak Ibu pengajuannya pakai panduan yang sudah terbaru, yaitu panduan April 2019. Jadi ada beberapa perbedaan di situ antara panduan dari 2014 dan 2019. Baik, saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, jadi distribusinya untuk pengajuan usulan jabatan akademik untuk asisten ahli itu harus menambah apa? Jadi tidak hanya ijazah kok. Walaupun hanya ijazah S2 itu sudah memiliki KUM 150. Betul. Tetapi ketika diajukan untuk kenaikan jabatan akademiknya merubah dari lecturer ke AA, itu tidak bisa hanya mengajukan ijazah saja. Tidak bisa. Tetap Bapak Ibu harus menambahkan 4 semester jam mengajar 12 SKS maksimal, kemudian ditambah dengan 1 penelitian, 1 laporan pengabdian masyarakat, dan 1 penunjang. Itu yang wajib dipenuhi bila mana akan mengajukan AA. Jadi tidak bisa hanya ijazah tok sudah 150, nggak bisa. Itu tetap Bapak Ibu harus memiliki simpanan 2 tahun mengajar, itu berarti 4 semester betul. 2 tahun mengajar sebelum mengajukan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengajukan tahun 2020 ini, berarti ini tahun akademik 19-20 genap. Berarti Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk upload itu adalah tahun 17-18 genap, kemudian 18-19 gasal, 18-19 genap, dan 19-20 ganjil. Atau kalau ini genapnya sudah tutup, berarti langsung ke 18-19 ganjil, 18-19 genap, 19-20 genap ganjil genap, begitu. Itu yang harus dipenuhi. Jadi 2 tahun back ke belakang. Begitu, itu sudah harus punya lengkap SK mengajarnya. Kemudian untuk asisten ahli ke lektor. Nah, lektor itu ada 200, ada 300. Jadi Bapak Ibu menambahnya dari asisten ahli itu bisa 50, bisa 150. Untuk yang lektor 200 ya berarti menambah 50 KUM. Kemudian kalau yang 300 berarti menambah 150 KUM. Begitu. Dan ini sama syaratnya, paling tidak jenjang antara AA diterima itu tanggal berapa, jadi SK AA itu diterima tanggal berapa, resminya tanggal berapa, kemudian dihitung setelah 2 tahun itu, maka Bapak Ibu diperkenankan untuk pengajuan lektor. Jadi nanti ada beberapa informasi, kalau sebelum 2 tahun mengajukan, itu nanti prosesnya agak lama. Begitu. Jadi tetap disesuaikan dengan tutupnya tahun dari SK awal. Misalnya 2018 tadi saya April, 3 April 2018, saya mengajukan Januari 2020. Saya harus menunggu, walaupun sudah diajukan, saya harus menunggu kriterianya proses sampai dengan April. Jadi nanti Juni, Juli itu baru diproses untuk SK kelanjutan lektor. Begitu. Kemudian untuk lektor kepala, nah ini kalau lektor kepala itu ada 3 jenis KUM ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada syarat khusus itu kalau untuk lektor kepala, dan nanti syarat khusus itu apa gitu ya. Jadi syarat khususnya harus jurnal berapa, harus berapa. Nah, itu yang perlu kita
ketahui. Nah, jadi ada 3 jenjang di sini, lektor kepala 400, lektor kepala 550, sama lektor kepala 700. Saya sampai ke lektor kepala dulu, gitu ya, jadi tidak sampai ke prof. Nanti kalau yang ke prof masih lama. Begitu. Lanjut. Tahapan dan sistem pengajuan. Ini Bapak Ibu, tahapan pertama seperti biasa, nanti Bapak Ibu harus punya NIDN dulu. Seperti tadi ketika mengajukan beasiswa, Bapak Ibu sebagai dosen untuk masuk ke beasiswa yang targeted tadi, seperti yang Pak Kurni sampaikan, harus memiliki NIDN. Begitu pula untuk dosen yang akan mengajukan jabatan fungsional. Jadi untuk membuka sistem LLDT, ini kebetulan dosen yang join di kami di sini adalah dari LLDT wilayah 6. Jadi bisa langsung ketik ke Sijago atau ke Kopertis ya. Jadi webnya masih masuk ke Kopertis, belum LLDT. Jadi sistemnya di alamatnya masih Kopertis begitu. Nanti akan saya munculkan di slide. Kemudian setelah masuk ke sistem, itu memperkirakan jumlah angka kredit dokumen yang diperlukan. Itu sangat perlu bagi Bapak Ibu, jadi saving di Bapak Ibu. Jadi penyimpanan Bapak Ibu untuk dokumen itu memang sangat diperlukan. Jadi kriteria kadang misalnya admin gitu ya, itu mungkin mereka juga tidak tahu menahu dokumennya apa, yang tahu juga kita. Jadi mereka mungkin sebatas membantu begitu. Kemudian lanjut proses yang ketiga adalah scan dokumen. Nah ini karena nanti bentuknya semuanya sistem pastinya akan scan dokumen. Tidak kalau di foto kadang itu juga megabyte-nya bisa besar fotonya itu. Jadi harus betul-betul di kompres gitu ya, karena batasan upload itu ada. Begitu. Kemudian setelah itu mengupload ke dalam sistem. Nah, upload dalam sistem itu tidak hanya asal upload. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang wajib kita ketahui di mana kita harus mengupload dokumen. Kemudian setelah semua upload dokumen, kita ada proses untuk memantau. Jadi kita memantau historinya sampai mana, kemudian pengajuannya udah sampai mana, itu ada di sistem. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, untuk link yang ke sistem Kopertis, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Sijago, linknya masih menggunakan ini. Jadi masih menggunakan sistem Kopertis 6 or ID, yaitu /dosen. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemui tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Tapi layarnya depan untuk alamat masih Kopertis, tapi layarnya sudah sistem informasi LLDT wilayah 6. Login yang ada di sini, Bapak Ibu, jadi login dosennya itu harus menggunakan NIDN. Itu wajib. Jadi yang NIDN itu menjadi user. Begitu, menjadi user. Kemudian password di sini, biasanya password ini tersimpan di universitas, di bagian kepegawaian. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan di bagian kepegawaian, begitu. Jadi bagian kepegawaian itu mendapatkan informasi untuk semua password dosen dari LLDT. Jadi passwordnya tersimpan di sana. Kemudian tinggal siapa yang ditugasi di universitas, begitu ya. Kalau di Unisula itu adalah Mas Andika, gitu ya. Mas Andika atau Mas Aji, itu kalau di Unisula. Jadi ada dua, beliau memiliki password dari dosen Unisula. Kalau dari dosen luar mungkin dari bagian kepegawaian, gitu. Kemudian wajib menghitung ini. Nah, ini wajib diisi Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan hitungan yang muncul, setiap kita membuka hitungannya beda-beda. Baru kemudian kita bisa sign in. Begitu. Nah, setelah sign in, kita akan memiliki tampilan seperti ini dalam sistem informasi dosen untuk pengajuan jabatan fungsional. Nah, yang dituju mana? Begitu. Bagi dosen yang mau AA,
itu biasanya master data masih kosong. Jadi belum bisa otomatis masuk ke si jago. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang mau AA itu harus melengkapi master data sini dulu. Jadi master data ini harus lengkap dulu, kemudian baru bisa masuk ke si jago. Lah apa toh yang diisikan di master data? Master data itu Bapak Ibu harus menyiapkan ijazah terakhir. Begitu. Ijazah S1 dan S2 lengkap. Begitu. Jadi nanti diupload semua itu di master data, S1-nya apa, S2-nya apa, lengkap mulai ijazah, kemudian transkrip, kemudian akreditasi prodi. Itu di master data. Begitu. Nah, akreditasi prodi yang apa itu bisa dicari di mana? Nah, Bapak Ibu harus meminta ke prodi Bapak Ibu. Jadi akreditasi prodinya meminta kalau saya zaman dulu itu lulus dari S1 masih 99 itu formatnya bukan format seperti sertifikat begitu. Jadi formatnya masih semacam SK, masih panjang gitu. Jadi masih tumpuk-tumpuk dengan universitas yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu yang dosen muda, saya kira bentuknya sudah akreditasi prodi sudah berbentuk sertifikat dan itu bisa lebih mudah dan minimal terakreditasi B. Begitu. Nah, kalau yang terakreditasi C gimana? Nah, itu yang terakreditasi C kalau bisa meminta akreditasi institusi. Insya Allah kalau akreditasi institusinya adalah B. Kalau akreditasi institusi tidak mungkin C. Nggak ada sekarang. Begitu. Jadi kalau akreditasi prodi masih bisa C, tapi kalau akreditasi institusi itu B. Jadi misalnya masih ada kejadian akreditasi prodi C, kemudian Bapak Ibu kesulitan cari akreditasi institusi. Jadi akreditasinya UNIF-nya. Begitu. Lanjut, kemudian setelah masuk ke sistem ini, master data komplit, kalau yang AA, kalau yang mau kolektor nggak perlu mengisi lagi, karena sudah otomatis, sudah ada. Kemudian kalau yang mau kolektor langsung masuk ke si jago. Nah, si jago ini seperti apa? Nah, begini tampilannya awal untuk si jago. Untuk si jago, itu kriterianya, poin-poinnya di sini ada data dasar, ada daftar kegiatan, ada cetak dokumen. Di sini yang ketutup kom ini Bapak itu adalah file pendukung. Kemudian ini persyaratan khusus, status ajuan dan histori. Nah, akhir cerita setelah Bapak semua proses di sini, Bapak Ibu semua di sini proses selesai, itu pantauan Bapak Ibu ada di sini. Yaitu ada di histori. Begitu. Ketika masuk di si jago, muncul pertama pasti data dasar. Dan data dasar itu Bapak Ibu harus mengklik kriteria kom yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu mau masuk ke jenjang apa? Ke asisten ahli pasti 150 hanya satu tok. Kalau yang lektor mau maju ke berapa? Maju 200, maju 300 itu pasti melihat saving lagi, melihat simpanan lagi. Simpanan saya sudah berapa ya? Cukup enggak ya? Jangan khawatir, ini nanti bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu sudah mengajukan pertama 200 gitu ya. Punya saya cukup kok, mau 300. Dirubah setelah daftar kegiatan diisi semua, dirubah bisa. Jangan khawatir. Jadi bisa ditambahkan lagi, bisa dirubah. Nanti akan saya contohkan merubahnya di mana, begitu. Jadi setelah masuk ke sini, ke pemilihan PUM yang Bapak Ibu mau, kalau AA ya AA, kemudian program studi. Nah ini Bapak Ibu, program studi di sini jangan sampai keliru. Bapak Ibu penugasannya di mana, begitu. Sesuai penugasan Bapak Ibu di S1 mana, gitu kan. Kemudian fakultasnya apa, komplit semuanya diisi. Kemudian untuk kriteria ini, ya saya rasa Bapak Ibu sudah bisa bidang ilmu begitu, sudah pasti tahu begitu sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
dan ini bidang ilmu rumpun boleh. Jadi misalnya ada S1, S2-nya tidak linier tetapi masih rumpun, serumpun, nah rumpunnya itu boleh. Asal bidang penugasan sesuai dengan apa itu rumpun. Jadi bidang penugasannya harus sesuai dengan rumpunnya. Kalau nanti tidak linier, bidang penugasannya tidak sesuai rumpunnya, nah itu nanti juga akan bermasalah juga. Nanti ada pengurangan kum di situ. Kemudian surat rektor. Nah, surat rektor ini bagaimana Bapak Ibu? Ini nanti terakhir setelah Bapak Ibu semua proses dari daftar kegiatan sampai dengan file pendukung komplit. Jadi yang Bapak Ibu isi adalah di daftar kegiatan, kemudian dicetak dokumennya. Setelah dicetak dokumennya masukkan ke dalam file pendukung. Itu nanti. Jadi surat ini menyusul setelah semuanya selesai. Jadi tidak misalnya, lah kok disimpan tidak mau. Jadi sebenarnya di kotak sini ini Bapak Ibu ada tombol simpan. Begitu. Jadi tidak masalah disimpan dulu dengan kriteria suratnya diacak dulu, tidak masalah. Yang otomatis keluar adalah yang mulai masa penilaian dan bulan tahun penilaian. Ini otomatis sudah tersimpan di LLDT, disesuaikan dengan master data. Begitu. Jadi kalau yang AA, jadi nanti juga otomatis di sini AA. Master datanya nanti masuk itu tahun berapa, kan itu kan? Kuliahnya S1, S2, master datanya, nanti ada SK juga, penetapan dari yayasan, nanti akan saya sampaikan juga. Oke, lanjut setelah data dasar kita klik, sembarang kita simpan, kita langsung masuk di daftar kegiatan, Bapak Ibu. Nah, ini isi dari daftar saya global dulu, nanti secara sistemnya nanti. Jadi isi dari daftar kegiatan itu apa saja. Pendidikan ini sudah tersimpan di master data, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengulang lagi. Begitu. Kalau master datanya sudah ada, dia akan otomatis tersimpan. Begitu. Jadi yang ngupload ijazah, ngupload transkrip, kemudian ngupload apa tadi akreditasi. Jadi itu dijadikan satu ya Bapak Ibu, jadi tidak dipecah-pecah. Jadi ijazah sendiri, diupload sendiri, tidak. Jadi ijazah, transkrip, akreditasi harus di combine file, jadi satu file. Begitu. Itu nanti hanya upload sekali. Kemudian pelaksanaan pendidikan pengajaran. Nah, ini banyak poinnya, tidak hanya SK mengajar saja. Kalau yang untuk AA memang hanya SK mengajar, karena SK menguji tidak berlaku untuk AA. Jadi yang mau ke AA, SK menguji tidak bisa. Jadi hanya untuk SK mengajar saja. Untuk yang mau AA ke lektor, baru bisa ada SK menguji, ada membuat bahan ajar, ada membuat modul, ada membimbing akademis, ada apalagi membimbing kemahasiswaan, membimbing seminar, banyak sekali di sini. Itu. Kemudian penelitian. Untuk yang AA cukup satu. Kalau yang mau lektor disesuaikan. Kalau yang mau lektor, ya, kalau mau ke KUM 200 harus berapa, nanti ada prosentasenya. Begitu. Kemudian pengabdian juga sama. Kalau yang AA cukup satu, kemudian yang penunjang juga satu. Kalau yang ke lektor disesuaikan prosentase. Jadi kemarin kalau pengalaman saya untuk penelitian itu saya ada yang terakreditasi Sinta itu yang diakui untuk penelitian, terakreditasi untuk panduan 2014 itu yang terakreditasi dengan KUM 25 adalah Sinta 1 dan 2. Sama Mas Yan, untuk panduan 2019 juga sama. Jadi Sinta 3, 4 itu KUM-nya 20. Kemudian 56 itu 15. Jurnal tidak terakreditasi tetapi memiliki ISBN sama ISSN itu 10. Begitu.
Jadi Bapak Ibu secara detail hukumnya belum bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjut lagi. Kemudian cetak dokumen, yang dicetak apa Bapak Ibu? Yang dicetak adalah hasil semua ini. Hasil dari ijazahnya, kemudian apa yang diupload di pelaksanaan, yang diupload di penelitian, kemudian diupload di penunjang. Dia akan muncul dalam satu dokumen namanya DUPAK, yaitu daftar usulan PAK. Begitu. Jadi daftar usulan itu nanti dalam satu file dia 5 lembar. Ya, jadi 5 lembar DUPAK itu. Jadi ada poin-poin yang sudah diisikan Bapak Ibu nanti muncul di sini, dicetak dokumen. Kemudian di file pendukung apa saja? Kalau yang mau ke AA itu hanya 11 file pendukung. 11 itu apa aja? Oke. Kemudian kalau untuk yang mau ke lektor memang ada tambahan 3 poin file pendukung. Karena secara otomatis yang sudah AA itu dia berhak mengikuti SERDOS, sertifikasi dosen. Jadi yang sudah memiliki sertifikasi dosen untuk mengajukan ke lektor itu ada tambahan file. Begitu pula untuk yang mau ke profesor, itu juga ada tambahan file pendukung lebih banyak lagi. Ya, bisa sampai 21 file kalau yang profesor. Gitu ya. Kemudian untuk persyaratan khusus. Nah, ini persyaratan khusus berlaku untuk yang mau ke lektor kepala atau ke profesor. Itu adalah persyaratan khusus, yaitu jurnal yang Sinta 1, 2 yang tadi. Ya, jadi jurnal Sinta 1 kan Scopus, ya sudah berindeks Scopus. Kemudian yang juga 2, yang PUM-nya adalah 25. Ini adalah persyaratan khusus di situ. Nanti dia akan otomatis muncul di Sijago, di sistem. Kemudian status ajuan. Nah, status ajuan ini adalah munculnya prosentase yang harus Bapak Ibu upload. Jadi Bapak Ibu harus mengupload berapa file, ya, berapa dokumen yang harus dimasukkan, itu bisa dilihat di status ajuan. Kemudian kalau histori ajuan, bedanya antara status dan histori beda sekali. Kalau status itu hanya melihat proses memenuhi syarat atau tidak dari file yang sudah diupload. Kalau yang histori ajuan itu adalah memantau proses perjalanan penilaian PAK kita, penilaian angka kredit kita. Jadi sudah kemana ya? Sudah ke LLDT, sudah dinilai tim PAK, atau sudah proses cetak SK. Nah, itu bisa dilihat di histori ajuan. Oke, lanjut. Kemudian daftar kegiatan yang harus diupload, ini tadi juga sedikit sudah saya sampaikan. Kalau pendidikan itu adalah ijazah, akreditasi prodi, dan transkrip. Kemudian pelaksanaan, ini banyak sekali. Ya, kalau yang Bapak Ibu ke AA, tadi saya sudah sampaikan bahwa hanya mengajar saja, membimbing tidak perlu, KKN juga nggak perlu, karena nggak begitu dinilai banyak. Nanti kalau misalnya sisa pun itu juga nggak akan digunakan untuk pengajuan berikutnya gitu. Jadi mubadir kalau nambah terlalu banyak gitu. Nah, kalau yang mau ke lektor itu tidak usah terlalu banyak menambah di sini. Jadi yang paling banyak justru di penelitian, karena penelitian sisanya itu bisa untuk pengajuan lektor kepala, misalnya ada sisa di sini begitu. Jadi sisanya misalnya ada 8 hukum gitu ya, sisanya untuk dari AA ke lektor ada 8 hukum misalnya. Dan yang dipakai sisanya itu hanya 40% saja. Jadi 40% dari 80 itulah yang bisa dipakai untuk mengajukan ke jenjang berikutnya. Jadi lektor kepala begitu. Jadi yang bisa dipakai adalah di sisa penelitian. Kalau yang mau ke AA tidak perlu berlebihan dulu. Yang penting sudah syarat minimal terpenuhi sudah begitu. Kemudian penunjang tadi, pengabdian juga sudah. Pengabdian masyarakat itu yang diupload banyak. Jadi bisa berbentuk penyuluhan. Kalau Bapak Ibu berbentuk penyuluhan,
itu PUM-nya hanya 1. Tetapi kalau Bapak Ibu menulis karya pengabdian, misalnya kalau kita pengabdian kan biasanya nulis laporan tuh. Nah, kalau menulis laporan pengabdian masyarakat, ini Bapak Ibu uploadnya nilainya bisa 3, karena kan lebih banyak nulis di laporan itu. Jadi hasilnya apa, kan itu outputnya apa. Kan biasanya kalau nulis apa itu laporan pengabdian sekalian, wah ada publikasinya kemana saja, itu kan biasanya di belakang ada. Jadi ini malah nilainya 3. Kalau hanya memberikan tutorial, memberikan penyuluhan seperti yang saya lakukan ini, nilainya hanya 1 PUM. Begitu. Jadi memang lebih kecil, gitu ya. Tapi kalau berkali-kali penyuluhannya bisa 1 kali, gitu kan. Misalnya penyuluhannya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, gitu kan. Dalam 1 semester, berarti tinggal dikalikan. Kemudian penunjang. Penunjang ini Bapak Ibu bisa memasukkan ada beberapa poin. Menjadi panitia dalam apa itu, kepanitiaan dalam universitas, kepanitiaan dalam prodi, ini bisa dimasukkan. Misalnya panitia UAS, panitia kegiatan apalah ya yang sesuai di prodi, panitia apa itu revisi kurikulum atau panitia apa gitu ya. Organisasi profesi ini Bapak Ibu ikut ke organisasi profesi dosen sesuai dengan profesi Bapak Ibu sendiri. Misalnya ada keanggotaan profesi dosen Fakultas Ekonomi, mungkin Fakultas Bahasa, kemudian ada linguistik, seperti itu. Ada profesi-profesi itu bisa diupload kartu anggotanya di sini. Ini bisa jadikan penunjang. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau menulis buku, Bapak Ibu mungkin yang senang menulis buku, akhirnya menciptakan buku untuk anak-anak SMA, anak-anak SMP, ini juga PUM-nya besar. Begitu. Tapi PUM-nya kalau misalnya untuk yang AA itu kurang begitu misalnya 1 buku gitu, mending dimasukkan besok mau kolektor gitu kan, itu jangan di AA atau kalau AA panitia UAS saja cukup, begitu sudah memenuhi misalnya seperti itu. Kalau untuk yang nulis buku nanti yang mau kolektor aja biar lebih banyak, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh dupak. Contoh dupak itu seperti ini. Mohon maaf ada itu. Sebentar Bapak Ibu kok tampilannya jadi. Okay. Jadi tampilan dupak ini dari awal sampai akhir ini saya tampilkan ada 2 akhir. Yang satu ini contohnya ketika saya AA, yang satunya adalah untuk kolektor. Kalau yang AA itu bisa yang di sini yang Bapak Ibu Kaprodi sama Dekan itu bisa. Jadi untuk AA itu Pak Kaprodinya atau Bu Kaprodinya kemudian dekannya itu sudah bisa di sini untuk menjadi tim penilai begitu. Kemudian untuk yang di sini untuk yang kolektor itu Bapak Ibu lebih cenderung ke reviewer jurnal. Jadi ke reviewer dari publikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya publikasinya mau direviewkan ke siapa? Misalnya ke dosen senior Bapak Ibu, misalnya seperti itu boleh 2 dan dipilih di sini begitu. Tetapi yang di sini itu jangan sampai istilahnya begini. Saya menjadi tim penilai, kemudian saya mengajukan jabatan. Itu tidak boleh saya tanda tangan juga di sini menjadi reviewer, nggak boleh. Begitu. Jadi jurnalnya pun juga berlaku seperti itu. Jurnal yang dipublikasikan reviewernya dengan saya. Begitu. Tidak boleh yang menulis itu jadi reviewer, nggak boleh. Jangan sampai harus orang lain. Begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa checklist yang memang sederhana tetapi itu betul-betul dikembalikan. Disuruh revisi. Jadi yang tanda tangan di sini benar-benar reviewer bebas. Jadi tidak tercantum di publikasi Bapak Ibu juga. Begitu. Itu yang paling penting. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, nih
ada syarat penting file pendukung yang perlu Bapak Ibu ketahui yang istilahnya memang sangat ribet, tapi memang wajib begitu. Harus diisikan di file pendukung itu adalah sasaran kinerja pegawai, yaitu SKP. Jadi SKP ini kalau untuk yang AA itu hanya butuh 1 tahun, begitu. Jadi 1 tahun penilaian sebelum pengajuan, untuk yang AA 1 tahun saja, tapi kalau untuk yang lektor itu harus 2 tahun, begitu. Jadi SKP-nya harus membuat 2 tahun. Bila SKP itu seperti apa? Nanti saya tunjukkan lewat Bitly. Nanti PPT-nya juga akan saya share. Jadi di Bitly ini nanti Bapak Ibu bisa melihat punya saya, bebas, tidak apa-apa. Saya sharing intinya untuk kebaikan kita bersama. Kemudian daftar hadir senat dan berita acara persetujuan senat. Tuh, ini penting. Jadi Bapak Ibu membutuhkan berita acara setelah Bapak Ibu melalui penilaian senat. Nah, jadi biasanya ini adalah tim fakultas. Jadi Bapak Ibu, nanti bentuknya seperti apa. Kemudian yang terakhir di sini adalah validasi dan keabsahan karya ilmiah. Nah, validasi yang mevalidasi siapa? Yang validasi adalah rektor. Jadi validasi ini nanti ada surat 1 dari rektor bahwasanya semua karya ilmiah panjenengan valid. Begitu. Kemudian keabsahan itu siapa? Keabsahan adalah dari kita sendiri. Kita tanda tangani dengan menggunakan materai 6000. Itu keabsahan. Jadi kalau validasi itu dari rektor, kemudian kalau keabsahan itu dari kita sendiri dengan menampilkan bagaimana keabsahannya itu. Oke, saya akan coba contohkan untuk SKP. SKP itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang AA ada, yang mau ke AA ada, yang AA mau ke lektor juga ada. Sebentar. Masih berputar Bapak Ibu. Nah, ini akan saya tampilkan bentuk SKP untuk yang penilaian AA. Jadi nanti yang menilai, yang menandatangani adalah Kaprodi. Begitu. Jadi ada sasaran, ada penilaian kinerja. Jadi ada 4 file. Begitu. Biasanya kalau di sistem, ya, kalau di sistem Bapak Ibu nanti ditampilkan, waduh, kok begini? Benar Bapak Ibu. Saya coba Bitly-nya aja langsung. Kok tampilannya jadi begini? Oke. Atau nanti saja saya lanjutkan dulu PPT saya, nanti coba saya langsung ke browse klik lewat langsung lewat Google-nya saja, nanti akan saya coba saya lanjutkan dulu. Jadi tadi saya sudah masuk sampai, nah sekarang saya akan ke sini. Baik, nah ini Bapak Ibu file pendukung. Jadi file pendukung itu nanti di sistem bentuknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir akan diberikan template pasti itu. Jadi file pendukung itu template-nya seperti apa? Ini yang surat pengantar akhir
yang di data dasar tadi, ini ada di sini. Begitu. Dan bukan Bapak Ibu sendiri nanti yang akan buat, kalau yang dari Unisula dibantu oleh kepegawaian, yaitu dibantu oleh Mas Haji. Jadi setelah semua file pendukung komplit, yang bawah ini barulah nomor 1 ini yang akan dari rektor. Kemudian surat pengantar ini dari rektor. Kemudian dupak tadi Bapak Ibu yang dicetak dari dokumen. Nah, itu diuploadkan lagi di sini setelah ditandatangani tadi. Bentuknya seperti saya contohkan tadi. Jadi ada tanda tangan rektor, begitu, di atas. Kemudian ada tanda tangan, kalau yang AA, Kaprodi dan Dekan. Kemudian kalau yang apa itu mau ke lektor, reviewernya. Dan reviewernya tadi ada syaratnya yang bebas. Jangan sampai reviewernya ikut tertulis di publikasi Bapak Ibu. Begitu. Jadi nggak boleh. Misalnya saya sama Bu Mega menulis satu publikasi. Kemudian saya menjadi reviewer Bu Mega juga nggak boleh. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kita tahu juga. Kemudian untuk ini file pendukung ya, legalisir untuk keputusan dari dosen tetap, ini adalah SK yayasan. Begitu Bapak Ibu. Jadi SK yayasan begitu Bapak Ibu ditetapkan tetap. Ini diupload di sini. Begitu. Kalau yang dosen luar ada SK yayasan atau tidak itu tergantung dari universitas masing-masing. Kalau yang dari luar mungkin ada SK yayasan, mungkin kalau dari Muhammadiyah ada DPM, PCM, kurang tahu juga saya. Apakah ada seperti itu juga? Begitu. Ini yang penting bukan dari kalau dari Unisula bukan dari UNIF, tapi dari yayasannya. Begitu. Kemudian ini scan ijazah. Scan diulang lagi di sini. Kalau yang tadi di daftar kegiatan tidak perlu, kalau yang di sini diulang lagi. Diupload lagi yang tadi. Seperti transkrip, kemudian apa itu akreditasi, tapi jadi satu file, tidak dipisah. Kalau di master data S1 sendiri, S2 sendiri, tapi kalau untuk yang di sini semua. Jadi S1, S2 jadi satu file. Begitu. Kemudian lagi ini yang harus yang bintang-bintang ini Bapak Ibu, itu yang AA tidak perlu. Karena AA terus terang belum memiliki angka kredit. Masih 0 kan. Kemudian belum memiliki jabatan akademik, jabungnya juga SK-nya belum ada. Ini yang saya bintang untuk berlaku bagi yang mau ke lektor, atau mau ke lektor kepala, atau mau yang ke profesor. Itu yang saya bintang. Jadi setelah ini ada lolos Sardos. Begitu. Jadi kalau sudah lolos Sardos, ada yang dimasukkan di sini, di file pendukung. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan status ajuan. Setelah Bapak Ibu proses semuanya selesai, daftar kegiatan selesai, sudah dicetak, file pendukungnya komplit, semuanya, maka Bapak Ibu akan melihat ini. Jadi, sudah memenuhi atau belum, itu di sini. Begitu. Ini adalah contoh ajuan saya ketika lektor 300, ini prosentase kebutuhan hukum. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di status ajuan, saya sudah mengupload di daftar kegiatan apa saja, sudah di pengajaran, terus kemudian dilihat. Apakah sudah memenuhi, sudah cetak hijau, sudah cukup. Gitu. Tapi memang kalau untuk yang AA, saya kira cukup itu saja, hanya satu penelitian, satu pengabdian, satu penunjang cukup. Tapi kalau untuk yang AA ke lektor, lebih baik kumnya disisakan, dilebihi. Karena apa Bapak Ibu? Penilaian di tim PAK itu kadang biasanya berkurang. Jadi kita pengusulannya misalnya jurnal 10. Tim PAK belum tentu menilai kita 10, bisa 8, bisa 9. Reviewer menilai berapa? Jumlah dari reviewer berapa? Oh, jumlah dari reviewernya 1 hanya menilai 9. Reviewer 2 menilai 9,5, misalnya seperti itu. Di jumlah masih 18,5 dibagi 2. 18,5 berarti pengusulan kita harus sesuai dengan pembagian 2 reviewer itu. Jadi nanti yang dikum maksimal 10, Bapak Ibu menulis sesuai dengan jumlah dari reviewer dibagi 2.
itu yang kita ajukan gitu. Jadi tidak 20 pas itu mboten gitu. Jadi harus dari hasil pembagian 2 reviewer itu. Jadi 18, berapa tadi 5 dibagi 2 menjadi 9,25. Nah, maka Bapak Ibu hanya mengajukan di sistem 9,25 sesuai dari penilaian reviewer, tidak bisa 10 begitu. Itu yang dilakukan, dan ini lebih baik sisa. Nah, misalnya batasnya 52,50, saya sisakan menjadi 92, lebih baik dilebihi kalau di penelitian. Ya, tidak apa-apa, tidak akan rugi karena nanti sisanya akan dipakai di kelanjutan gitu. Kemudian untuk pendidikan, nah di pendidikan ini Bapak Ibu tidak hanya mengajar saja. Kalau untuk yang AA mau ke lektor, bisa menulis bahan ajar, bisa menambah dengan modul, bisa menambah dengan visual video yang dipakai untuk memudahkan pembelajaran, itu bisa. Jadi nilainya juga kemarin saya membuat modul aja kumnya 1 buku 5. Jadi sudah bisa menambah, itu modul. Kalau yang buku ajar beda lagi, buku ajar lebih tinggi nilainya, 20 begitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi. Kemudian sekilas untuk histori. Nah, ini yang poin terakhir. Histori bakalan seperti ini. Bapak Ibu mau mengganti. Nah, ini contohnya saya. Kemarin ketika saya mengajukan, saya lektor 200 saja, kok tiba-tiba cukup ya untuk ke 300, saya ganti menjadi 300. Jadi ketika masih draftnya masih di kita, draft dosen, belum diajukan ke PT, kita bisa mengubah di depan. Jadi jangan khawatir, walaupun sudah disimpan, tapi simpanannya di depan tidak terkunci. Jadi masih bisa diubah, begitu. Kemudian ini contoh prosesnya Bapak Ibu, dan kemudian setelah diperiksa LLD prosesnya masuk ke PT dulu, setelah PT masuk ke LLDT, begitu nggih. Kemudian setelah LLDT dikti, baru kita akan mendapatkan revisi. Jadi mengajukan pun jangan khawatir, gitu loh. Nggak perlu takut, pokoknya maju, kok salah itu direvisi. Nggak mungkin nggak terus direvisi, enggak langsung sakit atau enggak dapat SK gitu, tidak. Ternyata kita masih dapat revisian, kurang begini, ada penulisan salah di sini, tanggalnya harus begini di SKP. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa memperbaiki, jadi jangan khawatir gitu. Kemudian ini proses sesuai ajuan. Nah, ketika sudah posisi ajuan ini maju ke tim PAK, setelah direvisi, saya maju lagi, saya masukkan ke PT lagi, dari PT masukkan ke LLDT lagi, ternyata ketika sudah sampai di tim PAK pun, saya masih mendapatkan revisi. Jadi revisinya tidak hanya di LLDT, di tim PAK-nya pun bisa mendapatkan revisi. Nggak apa-apa, kita perbaiki lagi. Nah, itu yang bisa kita lihat dari histori. Jadi seminggu sekali kita tengok prosesnya, seminggu sekali begitu, disempatkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selesai. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Kemudian untuk kriteria apa? Secara sistem mendetil, saya kira nggak cukup kalau sekarang, nanti Bu Mega yang bisa menjelaskan kelanjutannya bagaimana. Saya kira cukup, itu Bu Mega, nanti kita lanjutkan ke tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ya, gimana ini untuk memenuhi SIM kita? Proses tadi kira-kira atau membuat daftar pertanyaan yang banyak? Ya, memang prosesnya kalau dilihat, didengarkan rumit ya Bapak Ibu. Memang ketika dilalui pun juga begitu, bolak-balik sana sini ya. Ya, namun semua itu ya luar biasa endingnya. Katanya Bu Eka tadi, kita butuh SIM. Ya gimana nih kita bisa ngedrive ya kalau nggak punya SIM.
Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Eka. Kita lanjut ke sesi berikutnya.